Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwidia Dwi Aprilianti, NIM 18171020101 dari kelas DPC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang akan saya presentasikan. Jadi, makalah ini berjudul Analisis Kelayakan Investasi Penambahan Mesin Vacuum Frying untuk Usaha Kecil Pengolahan Kacang, Studi Kasus di PD Barokah Cikijing, Majalengka, Jawa Barat. Topik pembahasan dari makalah ini yaitu pertama, kelayakan investasi penambahan mesin vacuum frying, kedua, kepekaan kondisi kelayakan investasi, dan yang ketiga, keputusan investasi bagi pengusaha. Latar belakang makalah penelitian ini yaitu Desa Rawa yang berada di Cikijing, Majalengka, merupakan salah satu industri kecil pengolahan makanan ringan berupa kue-kue kering, keripik, dan kacang. Pada tahun 2006, jumlah usaha kecil makanan ringan yang terdaftar di Desa Rawa sebanyak 50 pengusaha, dengan total kapasitas produksi usaha 9.000 ton per tahun. Banyaknya industri kecil yang bergerak di dalam usaha yang sama, dan dalam lokasi usaha yang sama, maka terjadi persaingan yang cukup ketat. PD Barokah sebagai salah satu usaha kecil di Desa Rawa dapat bertahan dan berkembang. Salah satunya karena karakternya yang fleksibel, yaitu produksi akan ditambah dan dikurangi sesuai dengan permintaan dari konsumen. Saat ini, PD Barokah masih menggunakan indigenous technology, yaitu teknologi yang telah dikembangkan secara turun-temurun. Akan tetapi, dengan tidak adanya standarisasi formula dan proses seringkali membuat kualitas produknya tidak konsisten. Topik pembahasan yang pertama yaitu aspek teknis. Di dalam aspek teknis, terdapat identifikasi kebutuhan mesin. Setiap satu kali penggorengan, kapasitas penggorengan adalah sebanyak 20 kg dengan waktu menggoreng sesuai dengan jenis kacang. Dari proses di atas terdapat beberapa kekurangan, yaitu 1. Tidak ada standar kematangan yang pasti, sehingga kacang terkadang terdapat cacat dalam proses penggorengan. 2. Kacang masih memiliki kandungan minyak yang tinggi, sehingga tidak tahan lama jika disimpan. 3. Proses lama dan membutuhkan tenaga yang lebih banyak. 4. Pengolahan kacang membutuhkan tenaga fisik yang terlalu berat bagi pekerja. Kebutuhan mesin. Terdapat dua alternatif yang dapat dilakukan. 1. Tetap mengolah kacang dengan penggorengan yang ada saat ini, namun dengan beberapa perbaikan kerja. Yang kedua, membeli mesin yang sesuai untuk proses penggorengan, kacang, dan penirisan minyak. Topik pembahasan yang kedua yaitu aspek pemasaran. Pemasaran yang dilakukan oleh usaha kecil pengolahan kacang PD Barokah dilakukan secara langsung oleh pengusaha dan juga dilakukan oleh sales. Jumlah sales Desa Rawa cukup banyak, kurang lebih mencapai 20 orang. Hal ini dikarenakan banyaknya usaha kecil keripik dan kacang di Desa Rawa. Total permintaan kacang saat ini mencapai 12.000 kg. Dengan 10.000 kg kacang kualitas rendah yang sudah terpenuhi, dan 2.000 kg potensi pasar yang belum terpenuhi untuk kacang dengan kualitas yang lebih baik, atau A. Kualitas A adalah kacang dengan keseragaman kematangan, kadar minyak yang rendah, dan rasa yang lebih renyah dan enak. Permintaan oleh para grosir sudah sering dikemukakan, namun selama ini masih terkendala oleh kemampuan proses produksi yang berjalan di PD. Dengan menggunakan mesin vacuum frying PV4, diharapkan volume produksi yang kurang sebesar 2.000 kg dapat teratasi. Selain itu, produk yang dihasilkan dengan menggunakan mesin ini diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik. Dengan demikian, dapat mengisi pasar yang selama ini belum tersentuh dan pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan.
Topik pembahasan yang ketiga yaitu aspek finansial. Aspek finansial kelayakan usaha. Yang pertama yaitu ada arus tunai. Arus tunai dari usaha pengolahan kacang ini terdiri dari arus manfaat dan arus biaya. Arus tunai yang diperhitungkan dalam analisis ini dimulai pada tahun ke-0 hingga tahun ke-10, sesuai dengan umur proyek yaitu selama 10 tahun. Yang kedua yaitu ada arus penerimaan. Arus penerimaan dari usaha pengolahan kacang ini antara lain berupa nilai produksi total, yaitu penerimaan dari kacang koroh, polong, dan mersi. Nilai produksi total pada tahun pertama diasumsikan sama dengan tahun berikutnya, yaitu perkalian antara jumlah produk yang dihasilkan dengan harga jualnya. Arus penerimaan terdiri dari nilai produksi total dan nilai sisa. Yang pertama yaitu nilai produksi total. Jika menggunakan penambahan mesin vacuum frying, dengan menambah kapasitas produksi sebanyak 400 kg kacang per hari, maka total produksi sehari adalah sebanyak 2.400 kg. Jenis kacang yang diproduksi sama dengan jenis kacang yang biasa diproduksi setiap minggunya, sehingga kebutuhan per minggu dari kacang koro adalah sebesar 5.700 kg, kacang polong 4.600 kg, dan kacang mersi sebanyak 1.700 kg. Dengan demikian, dapat diperoleh bahwa produksi kacang total selama setahun adalah sebesar 576.000 kg. Untuk uraiannya, dapat dilihat pada tabel. Yang kedua yaitu nilai sisa. Nilai sisa adalah nilai barang yang tidak akan pernah habis selama umur proyek, dan nilai pada saat proyek berakhir dan diperkirakan masih memiliki nilai ekonomis. Untuk nilai sisa kelayakan usaha, dapat dilihat pada tabel. Setelah arus penerimaan, terdapat arus pengeluaran. Arus pengeluaran dalam usaha pengolahan kacang ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu biaya investasi dan biaya operasional yang dikeluarkan selama melakukan kegiatan produksi. Yang pertama, yaitu biaya investasi. Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memulai suatu usaha. Jumlah biaya investasi yang dikeluarkan oleh pemilik usaha yaitu sebesar 1.429.500.000. Biaya ini terdiri dari bangunan pabrik senilai 720 juta, kemudian kendaraan operasional sebanyak 3 mobil dengan perkiraan harga masing-masing yaitu sebesar 200 juta. Selanjutnya yaitu vacuum frying yang memiliki kapasitas 40 kg setiap kali menggoreng dengan harga 95 juta. Biaya yang dikeluarkan ini termasuk bonus mesin berupa mesin spinner, yaitu peniris minyak dengan kapasitas 5 kg. Untuk lebih rincinya, dapat dilihat pada tabel di samping. Yang kedua yaitu biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang rutin dikeluarkan setiap tahunnya pada saat suatu usaha beroperasi. Biaya operasional ini terdiri dari pembelian bahan baku, bahan pembantu, peralatan pendukung, upah tenaga kerja, biaya listrik, biaya transportasi, biaya perawatan mesin untuk kendaraan operasional, dan mesin vacuum frying. Tingkat pembelian bahan baku merupakan biaya terbesar yang dikeluarkan yaitu mencapai 66,95% dari total biaya operasional perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahan baku kacang merupakan komponen utama atau yang paling penting dalam usaha pengolahan kacang ini. Berikut ini tabel hasil kelayakan finansial kelayakan usaha pengolahan kacang. Setelah arus pengeluaran, terdapat analisis switching value. Analisis switching value yang dilakukan terhadap harga jual dan harga beli bahan baku. Harga jual untuk kacang polong A dan kacang mersi A
yaitu hasil olahan kacang yang menggunakan mesin vacuum drying meskipun penurunan harga sampai 100% atau harga nol. Hasil dari aliran kas dengan beberapa kriteria kelayakan menunjukkan hasil yang tetap layak. Hal ini terjadi karena volume yang diproduksi rendah, sehingga tertutupi oleh manfaat dari hasil olahan kacang yang lainnya. Analisis switching value yang dilakukan pada volume produksi penurunan volume produksi untuk masing-masing jenis kacang tidak terlalu berpengaruh pada kelayakan. Namun, jika dilihat dari total semua jenis kacang dari kualitas A dan kualitas B, diketahui bahwa maksimal penurunan volume produksi adalah sebesar 49%. Dengan demikian, PD Barokah layak menjalankan usahanya. Namun, terdapat resiko yang cukup tinggi dalam menjalankan usahanya. Aspek finansial kelayakan investasi penambahan mesin vacuum drying. Yang pertama ada arus tunai. Arus tunai yang diperhitungkan dalam analisis ini dimulai pada tahun ke-0 hingga tahun ke-10, sesuai dengan umur proyek, yaitu selama 10 tahun. Pada tahun ke-0, merupakan tahun awal dimulainya investasi, sehingga hanya mengeluarkan biaya investasi. Sedangkan proses produksi dimulai pada tahun pertama, arus tunai yang diperhitungkan pada tahun pertama merupakan angka-angka faktual yang terjadi pada tahun-tahun pertama hingga tahun ke-10 yang diasumsikan sama. Yang kedua yaitu arus penerimaan. Arus penerimaan dari suatu usaha pengolahan kacang ini antara lain berupa nilai produksi total, yaitu penerimaan dari kacang koro, kacang polong, dan kacang mersi, sebagai produk utama. Arus penerimaan ini terdiri dari produksi total dan nilai sisa. Yang pertama yaitu nilai produksi total. Jika menggunakan penambahan mesin vacuum drying berkapasitas produksi sebanyak 400 kg kacang per hari, jenis kacang yang diproduksi sama dengan jenis kacang yang biasa diproduksi, sehingga kebutuhan per minggu kacang koro adalah sebesar 1000 kg, kacang polong 800 kg, dan kacang mersi sebanyak 200 kg. Sehingga, produksi kacang total adalah sebesar 96.000 kg. Proyeksi penjualan total dalam 1 bulan diasumsikan 5 hari kerja, hingga dalam 1 tahun adalah 240 hari kerja. Untuk uraiannya dapat dilihat pada tabel. Yang kedua yaitu nilai sisa. Nilai sisa tersebut adalah selisih nilai beli pada saat investasi dengan akumulasi penyusutan sampai umur proyek berakhir, seperti pada vacuum drying. Perhitungan penyusutan untuk mesin vacuum drying pada akhir proyek yaitu 10 tahun, diasumsikan masih memiliki sisa sebesar 10% dari harga pembelian. Untuk uraian mengenai vacuum drying dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya yaitu arus pengeluaran. Arus pengeluaran dalam usaha pengolahan kacang ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu biaya investasi dan biaya operasional, yang dikeluarkan selama melakukan kegiatan produksi. 1. Biaya investasi. Biaya bersama untuk bangunan dan kendaraan operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan pada saat proyek dilakukan. Besar nilai dari biaya bersama adalah sesuai dengan kapasitas produksi. Pada penelitian ini, nilainya adalah 1/6 bagian dari beli aset yang diinvestasikan. Hal ini dikarenakan kapasitas yang dihasilkan oleh mesin vacuum drying ini adalah 2 ton per minggu. Hal tersebut merupakan 1/6 dari total kapasitas produksi PD Barokah. 2. Biaya operasional. Tingkat pembelian bahan baku merupakan biaya terbesar yang dikeluarkan, mencapai 67,51% dari total biaya operasional perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahan baku kacang
merupakan komponen utama atau yang paling penting dalam usaha pengolahan kacang ini. Selanjutnya yaitu analisis kriteria kelayakan finansial. Berdasarkan kriteria kelayakan finansial pada tingkat diskonto 12%, diperoleh nilai NPV sebesar Rp553.843.037 atau lebih besar daripada 0. Hal ini berarti bahwa usaha pengolahan kacang ini adalah layak untuk dilaksanakan. Net BC yang dihasilkan adalah sebesar 2,76. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap pengeluaran biaya sebesar Rp1 akan menghasilkan manfaat sebesar 2,76 kali dari biaya yang dikeluarkan. Nilai net BC lebih besar daripada 0, menunjukkan bahwa proyek layak untuk dilaksanakan. Nilai IRR yang diperoleh yaitu sebesar 47,70%, bahwa akan menguntungkan bagi perusahaan jika modal yang dimiliki digunakan untuk investasi terhadap usaha pengolahan kacang, dibandingkan apabila modal tersebut depositokan di bank yang hanya memiliki tingkat suku bunga 12%. Sedangkan hasil analisis tingkat pengembalian investasi atau payback period berdasarkan nilai sekarang dan dengan tingkat diskonto 12%, memperlihatkan bahwa untuk memperoleh kembali nilai investasi yang telah dilakukan, diperlukan waktu selama 2 tahun 6 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha dapat mengembalikan modal sebelum umur proyek berakhir, sehingga usaha yang dilakukan masuk dalam kriteria layak untuk diusahakan. Dari keempat kriteria kelayakan yang dilakukan, menunjukkan bahwa usaha pengolahan kacang adalah layak untuk dilakukan. Yang selanjutnya yaitu analisis nilai pengganti atau switching value. Analisis switching value yang dilakukan pada volume produksi di atas penurunan volume produksi untuk masing-masing jenis kacang tidak berpengaruh pada kelayakan. Namun, jika dilihat dari total semua jenis kacang dari kualitas A, diketahui bahwa maksimal penurunan volume produksi adalah sebesar 58%. Dengan demikian, PD Barokah layak menjalankan usaha, namun terdapat resiko dalam menjalankan usahanya. Nah, dari pembahasan tersebut, maka kesimpulannya yaitu 1. Secara teknis, penambahan mesin vakum frying dalam pengolahan kacang akan memudahkan proses pengerjaannya dan mendapatkan kualitas kacang yang lebih baik dibandingkan dengan kualitas kacang yang diproduksi pada saat ini, serta tidak mengganggu proses produksi yang sedang berjalan. Dilihat dari aspek pemasaran, dapat memenuhi permintaan kacang. Selain itu, kualitas kacang menjadi 2, sehingga dapat mengisi pasar potensial. Secara finansial, proyek penambahan mesin vakum frying pada usaha pengolahan kacang layak untuk diusahakan. 2. Hasil analisis switching value diketahui perusahaan ini sensitif terhadap perubahan harga jual untuk kacang yang diproduksi secara manual, karena volume produksinya yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup stabil. Dengan demikian, proyek layak untuk dilaksanakan, namun terdapat risiko dalam menjalankan usahanya. Ketiga, hasil analisis switching value aspek finansial kelayakan investasi, penambahan mesin vakum frying menunjukkan bahwa usaha sensitif terhadap perubahan harga jual. Dengan demikian, proyek layak untuk dilaksanakan, namun terdapat risiko dalam menjalankan usahanya. Adapun saran, yaitu PD Barokah telah memiliki peralatan yang baik, diharapkan dapat dirawat dengan intensif. Selain itu, keadaan ekonomi harus dipertahankan dan lebih memperhatikan harga penjualan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.